Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada saya, Anissa Alifia Imania. Yang kedua ada Putri Nabila Feldasari, Pratiwi Nur Hidayah, dan Devi Andila Putri. Audit siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dan dalam siklus penjualan dan penagihan. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Berikut adalah fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan yang akan membantu untuk memahami pengendalian dan bahan bukti audit yang diperlukan untuk menguji efektivitasnya. 1. Memproses pesanan pembelian. 2. Menerima bahan baku. 3. Menyimpan bahan baku. 4. Memproses barang. 5. Menyimpan barang jadi. 6. Mengirimkan barang jadi. 7. File induk persediaan perpetual. Bagian-bagian audit persediaan. Siklus dasar persediaan dan pergudangan ada 5, yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, biaya buruh dan overhead. 2. Mentransfer aktiva dan biaya. 3. Mengirimkan bahan dan mencatat pendapatan serta biaya. 4. Mengamati persediaan secara fisik dan menetapkan harga dan kompilasi persediaan. Audit akuntansi biaya. Yang pertama, pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya sejak bahan baku dipesan sampai barang selesai diproduksi. Yang kedua, pengujian akuntansi biaya. Auditor perlu memperhatikan 4 aspek dalam akuntansi biaya, yaitu pengendalian fisik atas persediaan, dokumen dan pencatatan dalam pemindahan persediaan, berkas utama persediaan perpetual, dan yang terakhir pencatatan biaya per unit. Prosedur analitis adalah hal yang penting dalam audit persediaan dan pergudangan. Seperti halnya dalam siklus lainnya, metodologi desain pengujian perincian saldo persediaan jenisnya bervariasi di setiap perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman atas industri dan bisnis klien lebih penting dalam persediaan dibanding dalam area lainnya. Observasi fisik persediaan. Memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi persediaan daripada besarnya bidang audit lainnya. Pertama, auditor harus menilai resiko bisnis klien dengan memahami kondisi sifat bisnis, pengaruh industri klien terhadap perusahaan. Persyaratan observasi persediaan auditor diharuskan untuk melakukan pengujian observasi fisik atas persediaan sejak sebuah kecurangan besar yang melibatkan pencatatan persediaan yang tidak ada diungkapkan. Pada tahun 1938, di McKesson dan Robbins Company, pengendalian terhadap perhitungan fisik terlepas dari metode pencatatan persediaan, klien harus melakukan perhitungan fisik secara periodik atas persediaan, tetapi tidak perlu setiap tahun. Keputusan audit atas pengamatan fisik persediaan harus dengan yang dilakukan pada area audit lainnya. Pengujian atas pengamatan fisik, bagian terpenting dalam pengamatan persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik yang
dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Audit penetapan harga dan kompilasi ada 6, yaitu yang pertama pengendalian harga dan kompilasi, yang keempat penetapan harga atas persediaan yang dibeli dalam penilaian persediaan yang dibeli. Auditor harus menentukan apakah klien menggunakan LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang atau metode penilaian lainnya. Yang kelima, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Yang keenam, biaya perolehan atau harga pasar. Integrasi pengujian. Yang pertama, pengujian atas siklus akuisisi dan pembayaran. Auditor melakukan verifikasi pembelian persediaan dan juga mengumpulkan bukti atas akurasi pembelian, bahan baku, dan seluruh biaya overhead manufaktur kecuali biaya tenaga kerja. Yang kedua, pengujian atas siklus penggajian dan personalia. Auditor melakukan verifikasi pada biaya tenaga kerja langsung yang kondisinya sama diterapkan seperti dalam pembelian. Yang ketiga, pengujian atas siklus penjualan dan penagihan. Pengujian audit dalam penyimpanan barang jadi seperti pengiriman dan pencatatan penjualan akan terjadi bila siklus penjualan dan penagihan diuji. Saat klien menggunakan pencatatan biaya standar, auditor dapat menguji biaya standar atas harga pokok penjualan bersamaan dengan pengujian penjualan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas pencatatan akuntansi biaya dilakukan untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan yang tidak diverifikasi auditor dalam pengujian ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, pemindahan biaya bahan baku ke barang setengah jadi, pemindahan biaya atas penyelesaian barang ke barang jadi, berkas utama persediaan perpetual, dan pencatatan biaya per unit. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi penting dalam audit persediaan karena salah satu aktivitas dapat menghasilkan salah saji pada persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam audit, harga pokok penjualan merupakan nilai sisa dari persediaan awal ditambah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur dikurangi persediaan akhir. Sekian presentasi dari